Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para mas bosku semuanya? Semoga keadaannya tetap sehat walafiat dan selalu semangat bertani. Nah, jadi di kesempatan video kali ini sesuai permintaan para mas bos semua, bahwasanya saya suruh memperjelaskan sedikit tentang cara pengendalian pada penyakit jamur di tanaman padi seperti itu. Karena ini banyak mas bos yang request, katanya, Mas Ngeyel tolong buatkan video tentang pengendalian atau pencegahan penyakit patah leher atau penyakit bercak daun pada tanaman padi yang disebabkan oleh jamur. Nah, jadi karena memang saya kemarin itu tidak membuat video tentang perawatan tanaman padi, maka di sini saya akan membuat video secara singkat dengan cara pengendalian atau pencegahan seperti itu. Nah, yang biasanya kalau penyakit patah leher atau bercak daun pada tanaman padi, khususnya itu yang disebabkan oleh jamur, yang sering-sering itu yang pertama itu cuaca. Nah, ingat, itu cuaca. Jadi cuaca itu sering berubah-ubah, artinya sekarang ini musim gadu atau musim panas. Nah, tetapi hari ini panas, terusan hari esok itu hujan, hari esoknya panas lagi, hari esoknya hujan lagi. Nah, biasanya itu sangat cepat sekali menimbulkan penyakit patah leher atau bercak daun pada tanaman padi. Nah, selain itu, selain penyebab atau faktornya itu cuaca, yaitu jarak tanam. Nah, jarak tanam yang terlalu eh, yang terlalu kerep atau terlalu berdempetan gitu ya. Nah, di situ nanti akan menyebabkan kelembaban yang sangat luar biasa di dalam pangkal tanaman padi. Nah, ketika nanti lembab, otomatis si jamur ini sangat cepat sekali untuk berkembang biak dan merusak tanaman padi kita. Nah, terus selain itu juga, selain jarak tanam, yang perlu diketahui yaitu jenis varietas padi yang akan kita tanam. Nah, tentunya kita harus pintar atau cermat-cermat memilih jenis varietasnya apa. Terus selanjutnya, selain varietas, yaitu pengaruh penggunaan pupuk nitrogen yang terlalu overdosis atau yang terlalu banyak tanpa diimbangi dengan pupuk kalium. Nah, pupuk nitrogen itu apa, Mas Ngeyel? Pupuk nitrogen itu yang sering digunakan oleh petani padi, yaitu jenis pupuk dengan merek dagangnya urea. Nah, urea itu kandungan nitrogennya sangat tinggi sekali. Apabila kita menggunakan urea terlalu berlebihan tanpa diimbangi dengan penggunaan pupuk kalium seperti pupuk KCL, maka di situ nanti tanaman padi akan tumbuh rimbun. Nah, selain itu nanti si tanaman padi ini akan ringkih atau akan cengeng atau tidak bandel terhadap serangan si jamur tersebut. Nah, maka dari itu, selain dari faktor-faktor tersebut, maka kita juga harus ada pengendalian dengan menggunakan sistem pestisida secara kimiawi. Nah, pestisida ini dinamakan fungisida. Nah, fungisida yang biasanya saya gunakan dari awal itu fungisida sistem kontak. Nah, sistem kontak itu fungisida apa? Nah, fungisida yang kontak biasanya saya menggunakan fungisida antrakol. Nah, kebetulan antrakolnya nggak ada, jadi hanya saya membawa yang sistemik ini. Nah, terus selain itu juga, setelah menggunakan fungisida kontak atau fungisida antrakol di fase pertumbuhan atau fase vegetatif, nanti dimulai usia 35 hari ke atas atau 30 hari ke atas, kita beralih menggunakan fungisida skor yang sifatnya itu sistemik. Nah, terus ada pertanyaan seperti ini, Mas Bos, misalkan tanaman padi kita itu terserang jamurnya di usia pertumbuhan atau usia vegetatif, itu bagaimana? Kita hanya menggunakan fungisida yang kontak, apa boleh langsung menggunakan yang skor, yang sistemik? Nah, tentunya kalau sudah terserang penyakit jamur, kita harus cepat-cepat menggunakan fungisida yang sifatnya itu sistemik yang bisa masuk ke dalam sel jaringan tanaman. Nah, kalau yang kontak itu tidak akan bisa masuk ke dalam sel jaringan tanaman, dia hanya mampu melapisi di bagian luar tanaman saja
atau katakanlah seperti pagar seperti itu. Dia ini sifatnya seperti pagar, maka kalau pagar tersebut sudah rusak atau sudah jebol dimasuki oleh si jamur, maka kita gunakan fungisida yang sifatnya sistemik. Nah, yang sistemik ini nanti akan mengejar jamur tersebut sampai ke dalam sel jaringan tanaman dan akan membasmi jamur tersebut. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk dosisnya, untuk skor sendiri, saya biasanya menggunakan dosis skor ini hanya 5 mili, hanya 5 mili dalam ukuran tangki 16 liter. Tapi itu biasanya saya gunakan rutin 7 hari sampai 10 hari sekali. Nah, selain itu juga skor ini dapat digunakan secara dicampur atau dimik. Nah, dicampur atau dimik dengan pestisida lain seperti insektisida untuk membasmi hama. Misalkan tanaman padi kita ada hama walang sangit. Nah, terusan padi kita di usia 35 hari masih sangat butuh-butuhnya unsur hara kalium dan kalsium, maka kita gunakan juga pupuk cair atau pupuk padat yang bisa diseprai atau disemprot, maka kita bisa mencampurnya dengan fungisida skor seperti itu. Nah, terus fungisida skor ini bisa dilihat di sini teman-teman. Nah, ini berbahan aktif difenoconazole. Enggak fokus. Nah, nih bahan aktifnya difenoconazole 250 gl. Nah, terus fungisida sistemik berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna coklat ke kuning-kuningan. Nah, ini dari grup 3 fungisida skor 250 SC IE 250 EC. Ini adalah produk dari perusahaan Syngenta. Ini sangat bagus sekali untuk membasmi jamur yang ada di tanaman padi kita. Nah, terus selain itu juga skor ini bisa digunakan untuk tanaman jeruk, kacang panjang, kedelai, kelapa sawit, kentang, terusan semangka, tembakau, tomat, dan tanaman cabai. Jadi tidak hanya untuk mengendalikan jamur yang ada di tanaman padi saja seperti itu. Nah, terus selain itu juga ini yang teman-teman harus pahami juga, gimana sih agar tanaman padi kita itu memang bandel terhadap jamur. Nah, maka di situ kita harus menggunakan pupuk sejenis magnesium, sulfur, dan kalsium maupun kalium. Nah, di sini teman-teman saya ulangi lagi, magnesium, sulfur, kalsium, dan kalium. Apabila tanaman padi kita tercukupi kandungan dari kalsium, kalium, magnesium, dan sulfur, insya Allah tanaman padi kita akan kuat atau akan bandel terhadap serangan jamur seperti itu. Nah, mungkin cukup video kali ini. Apabila ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.